Halo, selamat pagi semua. Jadi di sini kita akan membuat video tentang keberagaman budaya Indonesia dengan tema Aceh. Pertama-tama marilah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Akbar Putra, saya absen 1. Perkenalkan, nama saya Iman Rawafi, absen 2. Perkenalkan, nama saya Akmal Fadla Putra, absen 3. Perkenalkan, nama saya Nisa Amalia, absen 4. Perkenalkan, nama saya Nisa Inaya Azali, absen 5. Perkenalkan, saya Arif Setiawan, absen 6. Nah, jadi di sini kita akan memulai materi. Yang pertama itu dari Arif. Nah, saya akan membacakan materi tentang sejarah awal mula Aceh. Aceh dianggap sebagai tempat dimulai penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal tahun 710 sampai 1522 Masehi, Kesultanan Samudra Pasai adalah status wilayah protektorat Kesultanan Utsmaniyah. Lalu menjadi Kesultanan Aceh saat itu adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali asing, termasuk bekas penjajahan Belanda dan pemerintahan Indonesia. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif, menjunjung tinggi nilai agama. Persentase penduduk muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia, dan mereka hidup dengan syariat Islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah. Nah, selanjutnya Aceh juga mempunyai tarian-tarian adat. Nah, saya di sini akan mengambil 2 tarian adat dari Aceh, yaitu tari Saman dan tari Rato Jaro. Nah, di sini tari Saman merupakan salah satu media tari untuk menyampaikan pesan atau dakwah di dalam agama Islam. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Sebelum Saman dimulai, yaitu ada mukadimah atau pembukaan, yaitu tampil seorang tua cerdik pandai atau pemuka adat yang mewakili masyarakat setempat atau nasihat-nasihat yang berguna kepada para pemain dan penonton. Lagu dan syair pengungkapannya secara bersama dan berkesinambungan. Pemainnya terdiri dari pria-pria yang masih memakai pakaian adat dan berjumlah ganjil. Nyanyian para penari menambah kedinamisan dan tarian Saman. Cara menyanyikan lagu-lagunya ada dibagi dalam menjadi 5 macam, yaitu ada renung, dering, redet, syekh, dan sahur. Nah, tari Saman ini termasuk salah satu tarian yang cukup unik karena hanya menampilkan gerakan tepuk tangan dan tepuk dada. Gerakan-gerakan lainnya seperti gerak kuncang, kirap, linggang, dan surang saring. Nah, selanjutnya itu ada tarian yaitu tari Rato Jaro. Tarian ini merupakan perpaduan antara beberapa tarian tradisional Aceh, yaitu Likok Pulo, Rapai Geleng, Retep Musukat, dan Ratu Duek, sehingga menghasilkan bentuk tarian yang unik. Tarian ini diiringi oleh musik rapai sebagai salah satu alat musik dari Aceh dan termasuk dalam kategori alat musik perkusi yang dimainkan dengan cara dipukul. Rapai memiliki bentuk menyerupai rebana dan dibuat dari kulit binatang serta kayu. Pengiring tarian Rato Jaro biasanya disebut dengan syahi atau sebutan untuk seseorang yang menabung rapai. Selanjutnya Selanjutnya ada makanan Aceh. Makanan Aceh ada 3, yaitu pinceng adalah salah satu makanan seperti gulai berasal dari Aceh. Makanan ini memiliki bahan dasar ampas dari sisa minyak kelapa tua yang telah melalui proses pemerasan minyaknya. Yang kedua ada kuah asam keluwang. Ini merupakan masakan ikan. Biasanya orang-orang Aceh menggunakan ikan tongkol, lele atau lainnya yang diolah dengan rasa khas asam keluwang. Asam yang digunakan adalah asam suntil, yaitu asam yang dibuat dari buah belimbing ulu yang sudah dikeringkan. Nah, yang ketiga ada masak mirah, merupakan makanan khas Aceh yang banyak ditemukan di pesta perkawinan atau kenduri lainnya, bahkan pada hari menyambut bulan puasa atau menjelang Ramadan. Yang selanjutnya ada pakaian khas dari Aceh. Yang pertama, Linto Baro.
Pakaian lintu baru yang digunakan oleh pria terdiri dari beberapa elemen, yakni baju, celana, senjata tradisional, penutup kepala, dan hiasan-hiasan lain. Pakaian ini digunakan oleh para pria Aceh dalam acara pernikahan. Megang, pesijuk, tuk dara baro atau ngunduh mantu, acara adat dan peringatan hari-hari besar. Baju mekesah. Baju ini berbentuk seperti beskap atau blazer digunakan sebagai atasan laki-laki Aceh. Pakaian ini sering digunakan oleh laki-laki Aceh sejak zaman Kerajaan Samudra Pasai dan Perlak. Yang B, celana silue. Celana silue merupakan setelan bawahan baju mekesah pada set linto baro, sebagaimana atasannya. Celana ini juga berwarna hitam namun berbahan katun. Bentuknya melebar ke bawah dan terdapat solaman emas di bagian tersebut. Celana ini juga biasa disebut celana cekak musang. Yang C, kain sarung. Setelah mengenakan celana, para lelaki Aceh mengenakan sarung dari kain soket agar semakin tampak kewibawaan pemakaiannya. Sarung ini dikenakan dengan cara melilitkan di pinggang dan panjangnya hingga di atas lutut, mungkin sekitar 10 cm di atasnya. Kain sarung ini juga sering disebut dengan nama lain yakni ija krong, ija lamugap, dan Subang sebagai anting-anting ini tentunya terbuat dari emas yang hiasan berisikan permata. Subang ini memiliki diameter sekitar 6 cm, bentuknya bagaikan bunga matahari yang berkelopak runcing. Culok oke merupakan perhiasan wanita Aceh berupa tusuk konde yang berfungsi untuk menguatkan sanggul. Dan yang terakhir ada simplah. Simplah merupakan perhiasan berbahan emas atau perak sepul. Pakaian adat yang kedua ada daro baro. Daro baro merupakan satu set pakaian adat Aceh yang digunakan oleh perempuan Aceh. Daro baro terdiri dari baju kurung, celana, penutup kepala, berbagai macam perhiasan dan kaos. Sebagaimana pakaian adat khusus untuk perempuan daerah lainnya. Terdapat banyak hiasan pada daro baro agar wanita yang mengenakannya terlihat semakin cantik dan mempesona. Satu, ada baju kurung. Baju ini merupakan campuran antara budaya Melayu Islam dan Musang atau budaya umum. Celana ini merupakan setelan bawahan dari cekak dan pada umumnya celana ini yang digunakan oleh pria dan wanita Aceh sama dari cekak ataupun bahan lebar celana cekak atau budaya. Yang ketiga ada sangat setelan bawahan dari baju kain soket yang diikat dan celana hijau. Celana ini yang digunakan dari wanita Aceh sama baik ikat pinggang ini bahan oleh bagian atas di kulit. Yang ketiga ada sabuk patau. Ini merupakan kain soket yang adalah berdasar hingga mahkota yang atau emas dari pinggang hingga sayap agar dapat mengikat pinggang ini disebut taloi nileng pakai usang atau buatan ini dipasang dengan cara disematkan pada kepala. Ini adalah perhiasan berupa mahkota yang unik seperti mahkota yang desain agar dapat bagian atas kepala, bagian dihubungkan dengan engsel. Untai usang atau bos digunakan dipakai dengan cara pakaian adat Aceh kaum wanita. Bahannya dari emas dan mahkota yang dimotif kain tiga bagian yang masing-masing bagian dihubungkan dengan engsel. Untai peniti. Untai peniti digunakan untuk menyematkan pakaian adat Aceh untuk kaum wanita. Bahannya dari emas dan motifnya seperti motif kain tenun yang berbentuk kuku emas yang dikenakan oleh wanita di bagian dada. Oke, sekarang adalah 3 senjata tradisional Aceh. Sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia, Aceh juga memiliki senjata tradisional juga yang memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan senjata tradisional daerah lain. Yang pertama adalah rencong. Rencong atau rincong merupakan senjata tradisional Aceh berupa sejenis belati yang bentuknya menyerupai huruf L. Rencong merupakan simbol keberanian, keperkasaan, pertahanan diri, dan kepahlawanan masyarakat Aceh dari abad ke abad. Yang kedua adalah siwa. Siwa merupakan senjata tradisional Aceh yang mirip dengan rencong. Yang membedakannya adalah ukuran siwa yang lebih besar dari rencong. Riode. Senjata tradisional Aceh selanjutnya adalah riode. Senjata yang satu ini memiliki bentuk mirip seperti golok. Bedanya adalah riode memiliki bentuk yang tipis dan rapi sehingga ringan saat digunakan. Dari materi yang kami telah sampaikan tentang keberagaman budaya Indonesia dengan tema Aceh, Kurang lebihnya mohon maaf. ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.